Kemudian misalkan marketnya berbalik ya, marketnya berbalik, tadi ada yang namanya risk management. Sudah kita sampaikan, ambil titik support atau resisten dikasih jarak. Ya, dikasih jarak. Jadi jangan langsung diambil 300 pip, 500 pip. Ya boleh-boleh saja, tetapi kalau saya lebih bagus melihat kondisi marketnya. Kemudian kondisi darurat ini jangan melebihi dari 20%. Artinya jangan sampai kerugian itu mencapai angka di atas 20%. Ya normanya biasa 5%. Normanya 5%. Sehingga kalau misalkan modal 1000, lot 0,05, berarti ini kalau kita ruginya 5 dolar, artinya 100 pip, 1000 pip. Ya, 1000 pip baru dapat, sorry ya, 100 ya. Ya, 100 pip. 100 pip ini sangat berat sekali kalau kita mengambil stop loss di area ini. Maka ini jangan gunakan terlalu mepet. Kalau saya contohkan agak jauh, tujuannya biar nanti tidak selalu tersentuh, tetapi kita ada perlindungan terhadap keseluruhan dari modal, ya, untuk melindungi modal besarnya biar tidak habis. Kalau kita lihat, kita ukur berapa dari titik buka misalkan ke sini. Ini 381. 381. Artinya apa? Artinya ketika menggunakan lot 0,05 ini kalau kena floating 381, berarti 381 dikalikan lot kita. 381 dikalikan 0,05. Nah, rugi kita adalah 19 dolar. 19 dolar minus ya. Minus 19 dolar. Tentu ini masih jauh. Kalaupun nanti kena sentuh ya paling banter 20 dolar. Kan kita tidak sakit hati, tidak shock dan tidak drop mental kita. Berbeda kalau kita tidak tahu batasan resiko. Ya, sudah rugi, ini sudah turun misalkan 0,05, marketnya ini buy tadi misalkan. Marketnya turun-turun sampai ini rugi, angkanya sudah 150 dolar. Ya, kemudian dilihat, oh 150 ini masih jauh kok. Ngenteng nih, artinya meremehkan kondisi dan keadaan. Padahal kalau kita hitung minusnya 150 misalkan, 150 dibagi lotnya, ini sudah 3000 pip. Saya tidak pernah mengajari kondisi-kondisi yang begini. Saya tidak pernah mengajari stop loss yang sampai ribuan begini. Karena kalau kita entry selalu kita lihat yang terdekat, di situ ada selalu. Katakanlah kita menggunakan H1 sekarang. Oke, H1. Nah, sekarang di kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini kita lihat. Misalnya marketnya naik turun begini. Naik, kemudian turun, kemudian mulai naik lagi. Ya, kemudian turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Kemudian naik lagi. Bagaimana kita menerjemahkan begini? Ya, kita lihat di bawah ini selalu ditolak. Nah, ini area ini adalah area yang namanya support. Di area ini selalu ditolak. Maka ketika sudah ketemu seperti ini, ya ini area ini ditolak. Artinya di area yang seperti ini, yang saya tandai dulu yang ini, ya. Nah, perhatikan titik penolakannya. Ya, ketika turun ditolak. Turun lagi, perhatikan penolakannya di sini. Ini tidak sampai ke bawah, artinya masih di atas. Artinya masih di atas dari titik penolakan pertama.
kemudian ditolak lagi ke atas lagi, di atas juga ada demikian. Di atas ini juga tidak naik, sehingga dibatasi di area ini. Oke, sehingga dibatasi di area ini. Yang atas ini namanya resisten. Oke, nanti buktikan market berikutnya, di candle berikutnya buktikan, silakan dicoba dengan akun demo boleh. Ini adalah resisten di sana. Harus ketemu kita resistennya, oh ternyata di situ. Ini adalah resisten kuat di sana. Perhatikan nanti kalau breakout ke atas pasti naik. Kemudian di bawah ada support. Ini posisinya bergerak di tengah, sehingga hati-hati kalau di tengah begini. Di tengah begini hati-hati, ada area yang di tengah juga pernah ditolak di sana. Di mana? Di sini. Ini adalah ditolak di sana. Lah itu kan sudah breakout, belum, karena ini masih running, masih berjalan. Masih running dan masih berjalan, ini sangat membahayakan. Artinya kalau kita membaca secara price action, ini mau bergerak naik. Ya, mau bergerak naik tetapi masih belum kuat. Walaupun berjajar-jajar tetapi belum cukup kuat. Karena masih diuji di area resisten yang terdekat di sini. Ya, yang warna ini adalah resisten terdekat. Di mana di area ini ada pantulan. Nah, ini pantulan. Sehingga teman-teman kalau menentukan support dan resisten, cari di situ ada pantulan atau ada sudut. Maka kalau misalkan seperti ini, nanti dilihat. Kalau misalkan terbentuk posisi utuh warna hijau, candle selanjutnya langsung entry buy. Ya, contoh begini ya. Nanti entry buy di candle selanjutnya. Tek, buy. Oke. Kemudian bagaimana pembatasannya? Ketika kita entry di sana, maka yang pertama kali kita pertimbangkan dan kita pikirkan adalah kerugian. Ketika ini kita ambil buy, maka ruginya buy itu ketika turun. Berarti support yang terdekat. Support terdekat ambil yang sudah kita tandai ini, kemudian kita taruh di bawahnya. Kita taruh di bawahnya karena ini pendek-pendek, kita bisa 200, 250, 150 boleh. Ya, katakanlah 155. Pas di ujung sini atau di bawahnya sedikit boleh. Saya paling tidak senang kalau menaruh di pas berada di ujung ekornya. Selalu saya taruh agak menjauh. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan nanti kalau dia breakout, artinya mindset kita rubah dari naik menjadi turun sudah. Karena kalau turun sudah pasti akan lanjut turun, walaupun lanjutnya tidak terlalu panjang, artinya akan lanjut dalam waktu dekat. Sehingga kalau misalkan kita rugi di kondisi ini nanti paling banter 1.300. Saya tidak pernah ngajari sampai 3.000 bahkan 5.000. Di angka 1.000 sekian ini sudah jauh, sudah artinya sudah toleransi kita sudah banyak. Kemudian target profitnya ya jangan terlalu muluk-muluk lagi. Memang ini berpeluang untuk menyentuh titik tertingginya ya, titik resistennya, tetapi alangkah lebih baik ketika profit sudah tercapai targetnya, kemudian pergerakan juga semakin berat di sana, kita bisa close duluan. Ini contoh kita memetakan dan melakukan perhitungan. Jadi kalau saya contohkan yang market yang sudah jadi, nanti teman-teman juga tidak bisa membuktikan. Tapi sekarang ini seperti ini modelnya, silakan nanti dibuktikan. Kalau kita ingin lebih detail di pergerakan, maka kita bisa lihat di M15 di sana. Nanti di M15 kelihatan. Nah, di M15 ternyata juga ada area support resisten di sana. Perhatikan nanti ketika ini mulai naik, breakout di sana, berarti di situ berpeluang untuk lanjut naik. Kelihatan walaupun ini pelan-pelan tapi kelihatan pergerakannya. Ini mulai naik ke atas begini. Ini adalah contohnya. Kemudian kita lanjut dulu biar nanti selesai juga. Nanti kalau ada kesulitan silakan disampaikan. Nah, sekarang kita lanjut trading plan yang berikutnya. Kita akan lanjut di trading plan berikutnya. Yang pertama tadi sudah kita bahas target.
Yang kedua, ini pilih time frame yang sesuai. Ya, sekali lagi time frame ini ibaratnya kita memandang dari sudut yang mana. Saya selalu menganalogikan melihat satu tampilan, satu pergerakan di semak-semak, kalau dari jauh kita ndak tahu. Yang kita tahu adalah ada pergerakan. Misalnya kita naik di atas pohon, di bawah di dalam rimbunan pohon di bawah ya, atau di bawah di dalam rumput di sana ada pergerakan yang mencurigakan, bergerak-gerak begitu. Yang pertama mindset kita apa? Di situ ada yang ganjil atau ada yang mencurigakan, sudah dicatat ada yang mencurigakan. Tidak tahu di situ yang bergerak, apakah ini binatang kecil ataukah ini misalkan eh, hanya angin saja. Maka yang kita gunakan, yang kita lakukan tentu mendekati, ya mendekati untuk melihat lebih jauh. Mendekati di situ dalam artian kalau time frame, kalau melihat di atas tadi yang tinggi itu namanya time frame besar. Time frame besar. Time frame besar ini tentu yang tinggi-tinggi, ya. H1 ke atas. H1, H4, D1 dan sebagainya. Ini adalah time frame besar. Paling kecil H1. Kemudian nanti kalau melihat detailnya ke bawah tadi untuk mendekati di situ apakah yang terjadi di situ, maka kita gunakan time frame rendah. Jadi jangan asal membidik dari atas kelihatan ada bergerak-gerak. Oh, itu di situ paling mungkin itu di situ anunya, yang kelincinya di situ. Ya dikira buruan ditembak dar, ternyata bukan kelinci. Ya mungkin di sana ada ular atau mungkin binatang lain. Karena kita hanya melihat secara dari sudut pandang yang tinggi, dari angle yang tinggi, tidak tahu lebih jelasnya. Di situ yang jelas itu ketika kita mendekati, maka akan tampak di situ, oh ternyata ini ular, oh ternyata ini kelinci. Sama halnya dengan time frame. Time frame ini bebas kita menggunakan, tidak ada yang harus begini begitu. Yang paling penting time frame yang mana yang cocok. Ya kalau saya selalu yang time frame besar ini untuk monitoring atau untuk bahasanya pemetaan. Kemudian detailnya nanti di M15 kalau saya. Kenapa di M15? Karena tidak terlalu kecil juga. Dan ini harus teman-teman harus belajar untuk berlatih menggunakan multiple time frame atau menggunakan time frame yang banyak. Jangan terpaku pada time frame kecil. Juga jangan terlalu melihat dengan time frame besar terus, nanti kita tidak kelihatan. Karena agak lama pergerakannya, perjalanannya agak panjang. Beda dengan time frame kecil, akan tampak lebih kelihatan duluan. Maka kita harus tahu kapan menggunakannya. Menggunakannya kapan, kemudian yang kecil juga kapan. Saya akan berikan contoh. Teman-teman juga perlu melihat waktu untuk membidik atau waktu untuk kita menentukan apakah ini pergerakan ini hanya sementara atau akan lanjut. Contoh kalau kita M15 begini, ini peluangnya mau naik tetapi ada benturan di atas. Ada benturan resisten di sana sehingga patut hati-hati. Meskipun pergerakan mulai merangkak naik di area resisten selalu ditolak di sana. Ini tetap perlu kita hati-hati di sana. Apakah ini masih akan lanjut naik atau turunnya, kita batasi di area resisten. Kalau kita entry sell juga salah, belum ada peluang dan belum ada triggernya di sana. Dua ini hanya indikasi awal. Artinya perlu wujud warna merah. Coba nanti kalau wujud warna merah, entry sesudahnya sell. Buktikan dulu. Kemudian letak stop lossnya tentu di atasnya di sini. Tidak masalah, belajar mencoba itu harus dengan explore seluas-luasnya.
baik time frame yang kecil maupun besar. Nah, sekarang time frame besar itu gunanya untuk apa? H1. Nah, H1 begini, ini ya market yang dekat saja. Artinya ketika melihat pergerakan begini dilihat, oh ini sama, oh ini di sini ada area support, dia tidak bisa breakout, berpeluang untuk naik. Kemudian di atas di situ ada resisten yang kuat di sana, ini penolakan-penolakan. Artinya ini masih konsolidasi, masih area sideways atau rectangle formation. Ya, silakan buktikan ya. Di area ini rectangle formation ini areanya masih naik turun. Ketika naik pun nanti akan ditolak ke bawah lagi. Sebelum ini breakout maka harga selalu akan naik turun. Ya, silakan nanti diuji di area support resisten ini masih berada di sekitaran itu. Nah, ini untuk melihat H1 begini. Kemudian untuk memperkuat keyakinan apakah ini nanti akan naik turun, kita naikkan ke time frame yang lebih tinggi, H4. Nah, di H4 juga sama, konsolidasi. Konsolidasi itu naik turunnya sama atau hampir sama, artinya siksaknya sama. Kalau kita melihat time frame H4, ini tetap masih naik trennya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan ketika dia bergerak kurang dari 50%, maka ini adalah retrace atau retracement. Ketika nanti ditolak lagi adalah retrace. Secara umum trennya masih naik. Perhatikan bagaimana saya bisa menyampaikan ini masih naik. Kalau kita melihat sudutnya ini di bawah, oke, kemudian sempat naik, kemudian turun lagi, ya ini turun lagi, ya turun ini sideways, setelah sideways naik lagi. Perhatikan di sini ada titik tolak. Jadi ini titik terendahnya makin ke atas, titik tertingginya makin ke atas. Ini adalah trend up, namanya trend up. Ya, bahasanya ini low high, ini low, ini high, ini low high, ini low high. Ya, bahasanya. Tapi saya bahasa yang gampang difahami teman-teman semuanya secara umum saja, enggak usah terlalu bahasa yang terlalu susah. Yang gampang-gampangnya lembahnya makin ke atas, ini turun makin ke atas. Ya, kemudian berikutnya turun lagi. Nah, turun ke atas lagi. Nah, begini kan kelihatan. Maka peluang dan potensinya akan kembali ke atas lagi. Ini untuk membaca pemetaan seperti itu. Di time frame lebih tinggi akan jauh lebih akurat dari time frame rendah. Masalahnya time frame yang lebih tinggi begini, ini tidak bisa trading jangka pendek, harus lebih lama. Ya, kalau kita hanya pengen cepet target 100 pip ya nanti susah di time frame tinggi begini. Yang paling penting adalah kita mampu untuk melihat pergerakan gambaran pergerakannya. Itu saja. Perhatikan dari turun, naik, turun lagi, naik lagi. Turunnya masih di atas, posisi masih di atas. Ya, nanti berpeluang untuk mantul lagi ke atas. Kemudian di D1 bagaimana pemanfaat penggunaannya? Di D1. D1 ini sama halnya time frame di H4. Di D1 ini tentu kita gunakan untuk trading yang lebih panjang atau trading jangka panjang. Karena kalau trading jangka pendek kita menggunakan time frame selalu D1, maka tidak akan ketemu kita. Ya, kita lihat ada major trend dan minor trend. Kemarin sudah disampaikan major trendnya apa? Ini adalah major trend up, kemudian minor trendnya ini minor trend. Nah, kondisinya seperti ini. Artinya yang ini bersifat koreksi atau retrace. Ini adalah koreksi, yang di sini adalah koreksi. Kalau koreksi begini kemudian kembali ke atas maka bisa dipastikan akan lanjut naik. Tetapi lanjut naiknya bukan hari ini, bisa besok, bisa lusa.
karena ini trading jangka panjang, kalau daily. Ya, demikian juga untuk memanfaatkan di W1. W1 ini ketika nanti sudah jelang akhir harian atau jelang akhir pekan, maka W1 nanti berperan di sana untuk membaca sebagai pertimbangan. Kenapa? Karena W1 di akhir pekan itu artinya sudah, kalau di time frame kecil adalah menit-menit mau ganti candle. Ya, kondisinya W1-nya seperti ini. W1-nya merah. Perhatikan ketika turun di area support trend line ini tidak breakout, maka peluangnya juga akan naik. Ditambah dengan mungkin berita fundamental yang memperkuat posisi emas atau melemahkan US dollar. Kemudian kalau ketika akhir bulan atau bahkan akhir tahun, maka belajarlah untuk membaca time frame yang tinggi. Di sana ada MN di sana. Ini adalah time frame yang tinggi. Secara umum ya, mayor trennya tetap naik, minor trennya turun, koreksi. Sehingga ketika koreksi sudah mulai naik di akhir bulan, ya, di akhir bulan ditutup di kondisi masih tebal begini, maka kemungkinan besar akan lanjut naik. Ini ibaratnya kalau kita H1 ini sudah malam, sudah jam 12 malam, jam 1 malam, di mana di jam-jam itu detik-detik atau menit-menit mau jelang ganti candle. Ya, ganti candle besoknya. Atau kalau di time frame 1 jam, time frame dalam 1 menit ya, 1 jam 60 menit itu sudah angkanya sudah 50 menit. Ya, kalau 50 menit itu kondisinya tebel hijau begini, kemungkinan besar akan stabil di area hijau. Kecil kemungkinan ketika sudah menit-menit mau ganti candle tebal begini dia akan habis menjadi merah. Kecuali ada berita. Berita itu hanya berlaku sekilas atau berlaku sementara, tidak bisa merubah tren panjang. Sementara kita menggunakan time frame besar ini ada tren panjang, sangat tidak mungkin merubah tren. Maka yang terjadi nanti kemungkinan besar akan lanjut naik. Walaupun ada koreksi tapi banyak naiknya. Oke, ini adalah time frame, membaca atau memahami time frame. Ya, jangan kita terlalu terlalu mengentengkan ya, terlalu menganggap remeh time frame, karena time frame ini memberikan informasi penting.